Baiklah, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita untuk hari ini, yaitu interaksi keuangan desa, marilah kita dulu doa. Berdoa dibawakan oleh Maliaki. Silahkan, Nak. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kenapa kita menyanyikan lagu salah satunya itu adalah menambah rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa kita sendiri. Absen. Semua kan hadir ini, Maliaki? Oh, sudah hadir semua, Pak? Nah, kalau sudah hadir semua, nanti itu ada Bapak kirimkan ke WA daftar absensi kita ya. Jadi, kepada materi pelajaran kita untuk hari ini. Hari ini pelajaran kita adalah mengenai interaksi keuangan. Jadi formal dan wilayah. Nah, jadi inilah lanjutan dari materi kita yang sebelumnya. Oke, jadi harapan Bapak dalam menyampaikan materi ini yaitu tujuan pembelajarannya yaitu dengan melakukan model pembelajaran discovery learning, Bapak harapkan kita bisa menemukan, menganalisis bagaimana keuangan desa dan bagaimana juga interaksi antara desa dan kota. Kita mulai ya, Nak ya. Ya, Pak. Oke. Kita masuk materi yang pertama. Yang pertama itu adalah desa. Desa salah satunya adalah menurut Bapak Bintarto ya. Artinya di situ saja sudah terdapat kata interaksi. Menurut dengan William Osborne, desa adalah keseluruhan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah. Cirinya mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal. Ya, coba dulu Ira. Yang ketiga, cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor alam, Pak. Oke, sekarang kita lanjut kepada ciri-ciri desa. Ada kira-kira pertanyaan sebelum Bapak lanjut slide berikutnya, Nak? Sudah jelas, Pak. Ada lahan, ada penduduk atau salah ya, Pak? Bagus ya, Nak ya. 3 ya. Dari mana Iya, dapat? Pak. Baca bahan ajar dari Bapak lah. Yalah, baca-baca kan Bapak udah kirim tadi sebelum memulai pelajaran. Cumananya, aduh. Iya, Pak. Oke, benar ya, Nak ya. Unsur-unsur desa itu ada 3. Yang pertama daerah, kedua itu adalah penduduk, kemudian yang ketiga tata kelakuan. Oke. Dari potensi desa ini nanti akan diklasifikasikanlah desa tersebut. Ya, perkembangannya desa itu dibagi menjadi 3 di slide kita. Oke, Bapak mau nanya sama Sedimen. Apa itu desa terbelakang, Nak? Biasanya, Pak, kalau desa terbelakang itu dia yang cara hidupnya itu masih tradisional, Pak. Betul-betul dibaca tadi modul yang Bapak kirimnya. Pak, tambahan Pak, kalau desa maju boleh. itu hasil pertaniannya itu udah sampai dijualnya ke desa yang lain, itu bisa Pak? Desa maju ya, Nak? Iya Pak. Bentuk rumahnya, ya, bentuk rumahnya dan akses jalannya. Bisa kita lihat wilayah desa terbelakang ini umumnya dia tinggal di tengah-tengah hutan, artinya jauh dari keramaian. Bentuk gambarnya, Nak, beda nggak dengan desa Trisolir tadi? Dari gambar yang Bapak tampilkan. Beda, Pak. Beda, Pak. Ya. Ini udah banyak rumahnya, Pak. Lebih tinggi tingkat ekonominya ataupun tingkat Produktivitas. sehariannya. Ya. Ini Rumahnya lebih bagus dia, Pak. Ini udah tinggi. Sembada, desa maju itu mungkin suatu saat bisa jadi sebuah kota besar. Nah, Bapak lanjut ya. Oke, kita sekarang masuk mengenai beda nggak gambarnya sama desa, Maliaki? Yo, beda, Pak. Nah, mana kira-kira lebih wow? Wow, yang ini, Ya. Pak, lebih wow. Lebih wow ya. Ini kota dia lebih banyak bangunan daripada tanah kosong. Itu. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri kota. Perbedaan ciri-ciri kota secara fisik dengan ciri-ciri kota secara sosial ekonomi. Apa yang Kalau fisik itu lebih ke bentuk bangunan, ke hasil yang dibuat sama manusianya. Kalau yang sosial itu lebih ke kegiatan manusianya. Iya, bagus ya, Nak ya. Kan seperti itu ya, Nak ya. Sudah macam-macam kegiatan ekonominya, Pak. Macam kegiatan ekonominya. Bagus. Bagus ya. Jadi kalau Medan dikatakan metropolitan, itu mungkin banyaknya urbanisasi penduduk yang berasal dari daerah-daerah di sekitar Provinsi Sumatera Utara yang datang ke Medan.
perkembangan terbagi atas tahap ini. Ada yang namanya Eopolis, Polis, Metropolis, Megalopolis, Trianopolis, dan Necropolis. Dan kota pusat perdagangan. Nah, wilayahnya itu digunakan sebagai pusat perdagangan, kota pusat kebudayaan. Nah, ini biasanya ini bersifat pendidikan. Nah, misalnya salah satu contohnya itu adalah di Jogja. Kalau di Jogja itu terkenal dengan kota pendidikannya, makanya Jogja itu terkenal dengan sebutan kota pendidikan. UGM, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Itu adalah potensi ekonominya. Potensi ekonomi itu adalah fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi warga kota. Contohnya selanjutnya pemerintahan dan lembaga negara. Potensi timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau jauh berbeda sehingga mereka itu saling melengkapi. Ketika mereka saling melengkapi, itulah dinamakan dengan interaksi. Tiga, yang terjadinya interaksi wilayah. Yang pertama adalah wilayah yang saling melengkapi, wilayah yang saling intervensi, dan adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Ya. Ini contoh wilayah yang saling melengkapi. Wilayah mereka ini ada kekurangan, mereka saling mengisi, dan itulah disebut dengan saling melengkapi. Nah, intervensi itu artinya adanya kesempatan ya untuk memblok suatu hubungan suatu wilayah antara satu dengan daerah lain dengan munculnya wilayah yang baru. Ya. Yang ketiga adalah adanya kemudahan transfer atau pemindahan ruangan. Oh, Bel ya. Oke, langsung Bapak kasih tugas kelompoknya, Nak. Bapak bagi ya nama kelompoknya. Jadi mengenai tugasnya ini, Nak. Ini tugas kelompok 1. Ya? Mengerti, Ya, Pak. Kemudian yang kedua, kelompok 2 ini. Oke, Bapak kasih waktu Ya, Pak. 5 menit. Silahkan. Sudah, Pak. Silahkan, kelompok 1, silahkan presentasi, Nak. Maliaki, Pak. Terjadinya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat kota yang berasal dari desa dan pemenuhan alat-alat pertanian ataupun elektronik dari kota ke desa. Oke, bagus, Nak. Oke, mantap ya. Coba Terima kasih kasih, dulu Pak. aplaus dulu sama kelompok 1. Kasih. Sudah jelas, Pak. Oh, sudah jelas ya. Oke, silahkan kelompok 2. Yang Pak, terima kasih kesempatannya. Saya jelaskan dulu dampak positif interaksi desa kota itu bagi kota. Yang pertama, bahan pangan di kota itu terpenuhi oleh pasukan dari desa. Pendidikannya juga sudah bagus gitu, Pak. Selanjutnya, Pak, itu sih Pak hasil diskusi dari kelompok kami, Pak. Oke, mantap, Nak. Ayo kita kasih aplaus sama kelompok 2. Jelas, Deno udah jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau udah jelas, ini kesimpulannya yang pertama itu adalah dengan adanya potensi desa maupun adanya potensi di kota memungkinkan terjadinya interaksi antara wilayah tersebut karena perbedaan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Yang kedua, Bapak rasa kesimpulan atau rangkuman dari materi yang kita ajarkan, yang Bapak ajarkan ini atau yang kita bahas ini sudah mengerti semua. Mengenai evaluasinya, ya, tugas kita untuk hari ini, lihat, ya, ini link tugas yang sudah Bapak kirimkan tadi di grup WA, ya, itu silahkan dikerjakan. Itu ada Bapak buat maksimal pengerjaannya, Nak. Maksimal pengerjaannya itu setengah jam, ya. Bapak tunggu nanti sampai jam 8. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari lanjutannya yaitu dengan materi wilayah dan penataan ruang. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, silahkan bawa doa penutup oleh Deno. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Makasih Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang, Pak.